Apa jadinya kalau sesuatu yang ingin kamu tuju, kini malah menutup pintunya untukmu? Kini ia tidak lagi ingin dijadikan tujuan, atau bahkan mungkin sudah menjadi tujuan orang lain. Lantas apa? Apa yang ingin kamu lakukan? Ataukah mengikhlaskan sebelum menggenggam? Atau terus menggenggam sesuatu yang bahkan akan membuatmu berdarah? Balik lagi bersama-sama, kita mengudara, ngobrolin sesuatu yang udah gue bilang di episode sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang sangat gue tunggu-tunggu. Sesuatu yang sudah bersarang di kepala gue sejak 2 bulan yang lalu, tapi baru gue ngertiin akhir-akhir ini. Menyenangkan memang, tapi agak sedikit berat ya. Aku harap semoga kalian sudah menyiapkan segala sesuatunya. Bukan tisu. Maksudku seperti minuman mungkin, camilan, atau snack-snack yang kalian suka, atau mungkin yang sudah beli kue nastar bisa dibawa. Karena kita akan sama-sama menjelajah, meskipun agak sedikit mention masa lalu, tapi gak apa-apa. Bukankah itu yang perlu diluruskan? Jujur, gue pengen banget episode kali ini, podcastnya bisa juga jadi self-help untuk kalian. Mention tentang masa lalu, aku jadi pengen nanya, udah berapa banyak sih? Udah berapa banyak masa lalu yang kamu sesalin? Yang kamu tangisin? Yang bahkan selalu kamu kutuk biar gak terulang lagi? Yang bahkan mungkin selalu kamu ungkit seakan dia bisa balik lagi. Gak usah berlama-lama, bertemu lagi via suara bersama gue Bagas di podcast Kita dan Waktu. Gue senang banget. Senang akhirnya setelah Rabu kemarin upload, malam ini gue bisa recording lagi untuk kalian. Jadi di malam minggu ini gue bisa nemenin kalian lagi deh. Kalian apa kabar? Harapan yang akan selalu sama. Di sana, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian sedang mendengarkan podcast ini, dalam hati kalian menjawab pertanyaanku tadi. Tentu saja sedang baik. Semoga saja ya. Apakah suara aku terdengar begitu menyenangkan dan ceria? Mungkin itu yang aku dapat. Jujur, ini berbeda dengan podcast-podcast sebelumnya. Aku lebih bersemangat karena topik kali ini berusaha untuk membawa aku ke ruang yang lebih ceria dan ruang yang lebih terang daripada ruang sebelumnya. Oh iya, di awal bulan Mei ini udah berapa banyak hati yang terpatahkan? Sudah berapa banyak tetes air mata yang jatuh tiba-tiba? Oh iya, satu pertanyaan aku untuk kamu. Capek gak sih? Capek gak sih balik lagi, jatuh ke fase yang diulang-ulang lagi? Kalau aku sih capek ya. Makanya, untuk menghilangkan rasa capek itu, aku ngertiin tulisan-tulisan aku, isi kepala aku yang bersarang di akhir-akhir ini. Dan aku harap, semoga apa yang bikin aku capek dan sekarang udah gak bikin capek lagi, dengan podcast ini direkam, aku bisa bagiin segala sesuatunya untuk kalian. Untuk kali ini, judul yang akan sama-sama kita bahas adalah Penyesalan yang Indah. Gimana? Baru denger judulnya? Mungkin kalian udah bakalan mikir, oh iya juga ya, memangnya ada penyesalan yang indah? Memangnya ada penyesalan yang dapat dilakukan dengan baik-baik aja? Tentu saja ada. Mungkin selama ini kita dibutakan sama penyesalan-penyesalan yang selalu berhubungan ke arah-arah yang negatif, ke arah-arah yang bikin kita sakit, yang bikin kita kecewa,
yang bikin kita terpuruk, yang bikin kita hancur. Enggak gitu. Ada juga kok penyesalan-penyesalan yang indah yang mungkin cuman bisa kita lihat kalau kita pakai dua sudut pandang. Jadi kalau dalam sosiologi, kita tuh pakai dua kacamata. Nggak cuman kacamata untuk memperjelas bayangan, tapi juga pakai kacamata seperti sunglasses yang bisa melindungi mata dari matahari. Jadi ada dapat dua bayangan tuh, antara meneduhkan dan bisa menjelaskan benda-benda yang kita lihat. Jadi di dalam sosiologi itu, gue terbiasa untuk melihat segala sesuatunya dengan dua sudut pandang. Nggak hitam, nggak putih, tapi juga abu-abu. Nah, sama kayak di sini, penyesalan itu nggak selalu tentang hal-hal yang buruk. Ternyata setelah gue pakai sudut pandang, ada loh hal yang baik yang bisa kita ambil. Untuk dia yang mungkin kali ini sudah mendengarkan podcast ini, karena mungkin banyak teman-temannya juga yang dengerin dan dia bilang, lo dengerin podcast ini nggak? Ya mungkin karena dia teman dekat saya dari lama dan dia nggak enak buat jawab, masa gue nggak dengerin sih. Hey, kamu apa kabar? Bodoh sekali memang diri ini masih menanyakan bagaimana kabarmu. Padahal diri sendiri sedang tidak baik-baik saja dan berusaha untuk sembuh. Hey, kamu apa kabar? Sudah berapa hati yang kamu patahkan setelah kepunyaanku? Semoga itu semua tak terjadi lagi ya. Di sini, biarlah aku yang jadi korban terakhirnya. Hey, kamu apa kabar? Tidakkah ada sedikit pun rasa iba dan rasa bersalah atas semua yang telah kamu perbuat? Semoga jawabannya adalah kau selalu baik. Tak usah kembali. Tak apa. Aku juga tidak berharap demikian kok. Luka ini memang cukup parah. Memang terkadang suka lupa waktu dan masih ingin berdarah. Tapi gak apa-apa. Luka ini sudah menemukan obatnya. Dan aku bisa menyembuhkan sendiri. Dari kamu aku belajar. Ada kalanya memang berhenti mengejar, berhenti menahan rasa sakit sendirian. Jikalau dua insan yang tadinya saling membahagiakan tapi pada akhirnya saling menyakitkan, hey, sayang sekali. Untuk apa buang-buang waktu? Untuk apa terus-menerus dipertahankan kalau pada akhirnya yang berjuang cuma sendirian? Hey, kamu bertanggung jawab atas bahagiamu sendiri. Begitupun denganku. Aku bertanggung jawab atas kebahagiaanku sendiri juga. Maafkan aku yang menyerah. Tapi memang ada alasan apa untuk aku bertahan? Tidak ada kan? Dari dia, aku belajar tentang terkadang ada beberapa hal yang cuma bisa kita kagumin tanpa bisa kita miliki. Iya, banyak hal yang bisa kita kagumin tanpa kita bisa petik. Seperti cita-cita kita yang dari kecil ingin memetik bintang. Ya, mau sampai kapanpun, bintang itu nggak bakalan tetap tercapai kan. Dia akan selalu menggantung di atas sana, di langit. Untuk kalian yang mendengarkan, penyesalan pasti akan selalu datang setelah atau sebelum menyelesaikan sebuah cerita. Entah mereka yang sudah dimulai, entah bahkan yang mungkin belum dimulai sama sekali. Yang belum dimulai mungkin kalau lihat dia sama yang lain bakalan bilang, seharusnya di sana itu aku. Coba waktu itu aku bisa lebih berani buat ungkapin isi hati. Coba kalau waktu itu aku gak buang-buang waktu. Coba kalau waktu itu aku gak boleh insecure sama diri aku sendiri. Coba kalau waktu itu meskipun dengan tangan kosong, aku berani jujur untuk ungkapin perasaan aku. Aku berani untuk hadapin semuanya, konsekuensinya. Entah bakalan ditolak, entah bakalan dipermalukan, atau apapun itu. Yang terpenting dicoba dulu. Dan yang udah pernah mulai tapi harus selesai, entah di tengah jalan atau entah berakhir tiba-tiba,
atau entah dengan perpisahan yang tanpa aba-aba. Mungkin kalian bakalan bilang, coba aku bisa lebih belajar untuk bersabar dalam mempertahankan sebuah hubungan. Banyak orang yang bilang, penyesalan terlalu lama itu gak baik. Jadi kan bikin kita lupa bahwa kita masih punya cita-cita. Kita masih punya banyak hal yang harus dikerjakan di depan mata. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Karena kan gak semua cerita harus kamu yang jadi tokoh utamanya. Terkadang kita perlu mundur 1 atau 2 langkah untuk ambil jarak, untuk lihat semuanya dengan lebih jelas. Atau mungkin pernahkah kamu berpikir demikian? Kepergiannya dia dari cerita hidup kamu itu adalah jadi semacam perlindungan agar kamu gak lagi ngerasain sakit yang sama, agar kamu bisa sayang sama diri kamu sendiri, dan agar kamu gak lagi terjatuh dalam lubang yang sama. Bisa jadi kan makanya Tuhan membiarkan dia pergi karena Tuhan sayang kamu. Karena semesta juga pengen lihat kamu tersenyum, lihat kamu tertawa. Saya jadi ingat waktu itu udah banyak usaha yang saya lakukan buat ngejar dia. Gak terhitung banyaknya, gak terhitung banyak puisi yang dia gak baca walaupun saya terus menulis. Dan ngebuat saya sadar bahwa ya mau seberapa besar usahanya, mungkin memang dia bukan orangnya. Mungkin kalau misalkan saya berhenti dan saya coba untuk lebih sayang sama diri sendiri, saya bakal nemuin orang yang benar-benar tulus nerima saya. Karena saya juga gak bisa maksain hatinya. Semua masih ada di haknya. Gak apa-apa kok. Mungkin di awal memang menyakitkan, nerima penolakan, nerima kata tidak, nerima kata sebaiknya kita temenan aja deh. Mungkin memang menyakitkan. Tapi kalau untuk aku lebih memilih untuk menyakitkan di awal daripada menyenangkan di awal dan pada akhirnya bikin sakit di akhir. Seperti misalnya kamu dicintai dengan rasa kasihan doang, itu bakal lebih sakit. Jadi kalau misalkan kamu nyesel akan sesuatu yang seperti aku sebutkan tadi, harusnya bisa sama-sama, harusnya bisa bareng-bareng sampai sekarang. Dunia itu luas, masih banyak insan yang bisa kamu temui. Kalau mungkin bukan dia, akan ada banyak lainnya. Intinya, kamu harus tetap berjalan. Kamu harus tetap membuka diri. Jangan mau kamu dibiarkan untuk terus stuck tanpa kepastian apa-apa. Hei, kamu itu bukan barang yang menunggu jasa kurir paket untuk diantarkan dari rumah ke rumah. Bukan itu. Kamu itu manusia punya hati dan perasaan. Jadi tolong, pasti kamu bisa ngertiin kan mana orang yang emang setia sama kamu, mana orang yang emang menunggu kamu dengan kepastian dan cita-cita yang jelas. Atau juga ada orang-orang yang cuman bisa suruh menunggu dan terus menunggu. Ya pada akhirnya menunda kebersamaan. Kan jadi buang-buang waktu. Kan jadi bimbang dan mengisi segalanya dengan kegundahan. Buat kamu, kalau memang aku terlambat, maaf ya. Tapi seharusnya kamu bilang dari awal, agar aku tidak perlu berlari, tidak perlu menunggu, tidak perlu berharap, dan tidak perlu menghidupi bayang-bayang ilusimu yang gak pasti. Aku jadi belajar, gak selamanya yang lalu jadi kelabu. Gak selamanya yang kemarin jadi sakit hati yang paling sulit sembuh. Semua ada obatnya. Semuanya ada obatnya yang mungkin memang bukan sembuhnya sekarang, tapi mungkin nanti. Dan remember, penyesalan gak akan berubah jadi apa-apa. Jadi tolong ya, buat kalian yang dengerin ini, dan begitu pun juga buat aku, kamu bisa dapetin yang lebih baik dengan fokus
sama apa yang kamu jalani saat ini. Karena kalau kita terus berfokus sama masa lalu dan masa depan, kita bakalan nyanyain sama waktu yang ada di masa sekarang. Bakalan lupa sama orang-orang yang udah peduli di masa sekarang. Alhasil, kita jadi kehilangan pegangan dan kita jadi nyesel. Padahal kan kita mau bangkit dari penyesalan. Sesuatu yang baik itu sedang bersiap menanti kamu juga. Sesuatu yang baik itu bentuknya nggak cuma perihal seseorang, bermacam-macam kok. Seperti penerimaan dari banyak orang, teman-teman yang baik, orang tua yang perhatian, guru atau dosen yang bersahabat, tugas-tugas yang sulitnya setengah mati, tapi pada akhirnya kamu mampu buat ngerjainnya. Itu bentuknya, itu yang harus kamu syukuri. Semua akan ada waktunya kok. Selalu ingat bahwa rencana kita, sebaik dan seindah apapun itu, rasanya akan kalah istimewa dengan apa-apa yang Tuhan racik di atas sana. Untuk kamu yang mungkin bertanya, kapankah? Kapan waktunya tiba? Hei, tunggu saja. Kamu hanya perlu bersabar dan bersabar. Karena Tuhan gak bakalan pernah ingkar janji. Sembari menunggu, kamu bisa sambil memperbaiki diri dan bisa sembuhin beberapa luka lama yang perlu sembuh. Mungkin sekian dulu dari aku untuk episode kali ini. Kalau misalkan kalian nanya, kok rapi banget pembahasannya? Karena semuanya sudah aku tulis di atas naskah. Oh iya, jangan lupa untuk baca cerita Kapal Kertas di Wattpad. Akan diupdate setelah tanggal 22 Mei. Buat kalian yang belum baca, yuk mungkin habis ini langsung ke Wattpad dan berkunjung ke profile Hello Bagas. Di sana selain ada cerita Kapal Kertas, juga banyak cerita lainnya yang bisa kalian baca untuk menemani kuarantin kalian di rumah. Jangan lupa juga untuk beli buku Kita dan Waktu. Kalau kalian suka dengerin podcast ini, FYI, podcast ini juga ada bukunya dan penjelasannya berbeda. Kalau di sana bentuknya puisi, kalau di sini bentuknya narasi. Ya udah, seneng banget bisa menyapa kalian dengan pembahasan yang sangat menyenangkan ini. Jaga diri baik-baik ya. So, gue Bagas pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah.